Om Swastiastu. Selamat pagi Prof dan selamat pagi kepada teman-teman semua. Perkenalkan, saya kembali di sini dari kelas 5B Manajemen Bisnis Pariwisata nomor absen 25 NIM 191583486. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai bab 7 terkait pengendalian pembelian dan stok. Adapun capaian pembelajaran pada bab ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengendalian operasional, penerimaan, dan pengeluaran material. Lalu yang kedua, yaitu menghitung dan menjelaskan pengendalian biaya. Dan yang terakhir, yaitu menjelaskan pengendalian personalia. Baik, saya mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu pengendalian operasional, penerimaan, dan pengeluaran material. Yang pertama, yaitu penerimaan persediaan sumber. Nah, penerimaan persediaan dapat disebabkan oleh yang namanya pembelian, penerimaan bonus, dan retur. Nah, secara umum, setiap penerimaan barang wajib dibuatkan sebuah laporan penerimaan barang yang menandakan bahwa pihak penerima barang benar-benar menerima barang tersebut. Pada saat menerima barang, pihak yang menerima barang harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan yang pertama, apakah barang yang diterima benar-benar merupakan pesanan dari perusahaan dari segi kualitas dan kuantitas. Yang kedua, apakah barang yang diterima sudah disetujui oleh karena adanya. Lalu, berikut adalah contoh operasi dari penerimaan barang di Jambu Luwuk, Malioboro Butik Hotel, Yogyakarta. Yang pertama, Departemen Purchasing melakukan pembelian barang dan memilih supplier sesuai dengan purchase requisition dari setiap departemen, market list, dari main kitchen, setelah itu diproses menjadi purchase order. Lalu, supplier menyiapkan barang-barang yang akan dikirim ke hotel berdasarkan purchase order dari purchasing tersebut. Nah, kemudian purchase order yang telah diproses diserahkan ke accounting untuk dilakukan pemeriksaan, baik itu harga, kuantitas, dan jenis barang yang akan dibeli. Bila purchase order disetujui, maka PO ditandatangani oleh accounting dan diserahkan ke receiving. Bila tidak, PO dikembalikan ke purchasing dengan catatan. Lalu, receiving menerima purchase order dari accounting dan memeriksanya untuk mengetahui barang jenis apa yang akan datang dan diterima oleh pihak receiver. Setelah itu, supplier datang ke hotel dengan membawa barang yang dipesan oleh hotel atau purchasing disertai faktur rangkap 3 dan diterima oleh bagian receiving. Receiver kemudian memeriksa barang-barang tersebut berdasarkan kuantitas, kualitas, harga, dan delivery barang tersebut dan menyesuaikan dengan purchase order. Bila ada perbedaan antara barang yang dikirim dengan purchase order, maka receiver berhak menolak serta mengembalikan barang tersebut kepada supplier. Bila barang yang datang sesuai dengan purchase order, maka barang yang datang diterima oleh receiver dan faktur ditandatangan serta ditulis tanggal penerimaan. Setelah itu dicap receiving. Nah, faktur duplikat atau surat jalan yang sudah dicap dan ditandatangan kemudian diserahkan kepada supplier untuk ditukarkan dengan PO pada saat kontrabond. Lalu, barang yang telah diterima oleh receiving diinformasikan pada kitchen, store, atau payment. Nah, selanjutnya, receiver membuat receiving report atau laporan penerimaan barang rangkap 3. Setelah itu, receiving report tersebut ditandatangan dan barang datang diterima oleh receiver. Receiver kemudian memeriksa barang sesuai PO yang diterima, diinformasikan ke kitchen, store, atau payment. Nah, receiver membuat receiving report, PO, dan juga faktur. Nah, terakhir, purchase order atau PO, faktur, dan receiving report duplikat diserahkan pada account payable atau bagian hutang untuk diproses sebagai bukti pengakuan hutang usaha.
Nah, barang yang akan diterima selanjutnya diberikan ke bagian penerimaan atau receiving section. Yang kedua, pengeluaran persediaan. Sumber pengeluaran persediaan dikarenakan adanya penjualan, pemberian bonus, dan pemberian contoh barang. Pengeluaran barang dari bagian gudang hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dan persetujuan secara tertulis dari pihak yang berwenang. Jika tidak ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, bagian gudang tidak boleh mengeluarkan barang yang ada di gudang. Contoh, perintah dari pengeluaran barang dapat berupa dokumen seperti surat jalan, delivery order, memo retur, pembelian, dan sebagainya. Contoh operasi pengeluaran barang di Garuda Plaza Hotel Medan sebagai berikut. Setiap departemen yang memerlukan barang dan melakukan pengorderan ke bagian gudang harus membawa store requisition, harus mengisi barang-barang yang diminta tersebut ke dalam format store requisition. Nah, jika store requisition tersebut sudah diisi, maka store requisition tersebut akan diserahkan ke petugas storekeeper dan selanjutnya petugas gudang storekeeper akan mengeluarkan barang-barang yang diminta dari outlet berdasarkan sistem FIFO. First in, first out, artinya pertama masuk, pertama keluar, yang berarti bahwa persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang akan dijual atau dikeluarkan. Pembahasan yang kedua yaitu menghitung dan menjelaskan pengendalian biaya. Pengendalian biaya adalah suatu usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan, sistem informasi umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpangan-penyimpangan, serta melakukan koreksi perbaikan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya. Nah, untuk menghitung pengendalian biaya dapat dilakukan dengan menggunakan metode EOKI. Contoh perhitungan dan penerapan EOKI di restoran. Restoran Top Kitchen merencanakan pembelian bahan dan kebutuhan selama 1 tahun sebanyak 100.000 unit dengan biaya pemesanan Rp10.000 untuk setiap kali pemesanan, serta biaya penyimpanan Rp2 per unit. Jadi, berapakah EOKI-nya? Nah, dari soal kita mengetahui bahwa biaya pemesanan tiap kali pesan atau S adalah Rp10.000. Jumlah kebutuhan periode tertentu atau D adalah 100.000 unit. Nah, biaya penyimpanan periode tertentu atau H sebesar Rp2. Dan yang ditanya EOKI-nya. Rumusnya yaitu EOKI sama dengan akar 2 dikali S dikali D dibagi H. EOKI sama dengan akar 2 dikali 10.000 dikali 100.000 dibagi 2. EOKI sama dengan akar 10.000 dikali 100.000. Nah, hasilnya adalah akar 1 miliar. Nah, akar dari 1 miliar adalah 31.623. Nah, dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa besar EOKI yang paling ekonomis untuk diterapkan pada restoran Top Kitchen yaitu sebesar 31.623 unit. Dan masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu terkait dengan pengendalian personalia. Pengendalian personalia merupakan serangkaian aktivitas mengelola sumber daya manusia mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atau pengadaan tenaga kerja dalam suatu perusahaan untuk mengorganisir berbagai aktivitas yang berkaitan. Nah, tugas lain dari personalia termasuk itu mengatur hubungan industrial antara perusahaan dan para karyawannya. Terdapat 2 jenis pengendalian personalia yaitu intern dan ekstern. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi dan dirancang untuk membantu organisasi suatu tujuan atau objektif tertentu. Dan pengendalian ekstern yaitu merupakan pengendalian yang dilakukan dari luar.
Nah, bagian personalia atau HR akan melakukan people analytic, yaitu proses pengumpulan dan analisa data karyawan yang digunakan untuk analisa regresi, time series, analisa forecasting, dan lain-lain. Nah, karena salah satu tugas dari seorang HR adalah melakukan perekrutan, jadi berikut adalah contoh proses rekrutmen karyawan pada HRD di Discovery Kartika Plaza Hotel. Dalam proses rekrutmen ini ada beberapa proses yang dilalui, yaitu yang pertama perencanaan. Nah, pada tahap ini, departemen yang membutuhkan karyawan harus melalui persetujuan dari General Manager dan mengisi employee requisition. Setelah semua sudah mendapat persetujuan, maka HRD bertugas untuk membuat advertising atau pengumuman perihal lowongan kerja yang dibutuhkan. Yang kedua itu pengorganisasian. Melakukan advertising akan dilakukan dengan dua cara, yaitu internal dan eksternal. Nah, untuk yang internal, HRD terlebih dahulu akan menginformasikan lowongan di dalam manajemen hotel sendiri bahwa salah satu departemen di hotel memerlukan karyawan. Kemudian, untuk yang eksternal, yaitu proses perekrutan karyawan dengan menginformasikan melalui website hotel seperti sosial media, kemudian menyebarkan di grup Human Resources di dalam maupun di luar Bali, seperti di grup Hotel Human Resources Managers Association atau HHRMA Bali. Nah, ketika hotel berniat merekrut karyawan di posisi yang membutuhkan spesifikasi tertentu, maka HRD akan melakukan headhunting di mana HRD sudah mengetahui siapa orang yang dibutuhkan dalam sebuah posisi tersebut melalui informasi dari headhunter. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan rekomendasi. Nah, calon kandidat yang sedang dalam proses penilaian akan dinilai oleh HRD, kemudian General Manager, dan HOD atau Head Departemen. Setelah itu, HRD juga akan melakukan reference check dari hotel tempat bekerja calon kandidat sebelumnya. Untuk interview di Discovery Kartika Plaza ada 3 macam, yaitu ada cek kesehatan, psikotes atau tes mental dan kejiwaan, kemudian ada interview paman. Di mana khusus di Discovery Kartika Plaza, interview dengan paman bertujuan untuk mengetahui wawasan kebangsaan dan seberapa nasionalisnya calon kandidat tersebut. Nah, jika semua sudah sesuai dengan persyaratan dan calon kandidat juga memiliki SKCK yang baik, kemudian akan dilanjutkan ke proses hiring atau memperkerjakan. Sebelum proses hiring itu dimulai, HRD terlebih dahulu akan membuat LOI atau Letter of Intent, yaitu perjanjian antara kedua belah pihak yang mengikat secara hukum. Yang ketiga yaitu pengarahan. Nah, setelah semua persyaratan sudah selesai dan perjanjian kontrak kerja sudah disepakati antara kedua belah pihak, maka HRD kemudian akan melakukan orientasi atau pengenalan lingkungan hotel, kemudian induksi atau pengenalan ke masing-masing departemen yang ada di hotel. Dan yang terakhir yaitu ada pengawasan. Nah, selama masa awal bekerja, dalam surat perjanjian juga berisi keterangan bahwa karyawan akan mengalami masa evaluasi dan percobaan selama 3 bulan. Kemudian, jika penilaian karyawan tersebut baik, maka selanjutnya karyawan dapat dikontrak selama 1 tahun pertama. Baik, sekian presentasi dari saya terkait dengan bab 7. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi ini. Terima kasih dan saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.